Oke, teman-teman. Untuk mengawali video kali ini, saya mau coba tanya dulu ke teman-teman ya. Kapan terakhir kali ketika teman-teman nongkrong atau ketika teman-teman ketemu sama keluarga, ketemu sama saudara, atau ketemu sama temen deh. Kapan terakhir kali teman-teman melihat mereka bawa handphone atau smartphone dari Nokia? Coba diingat-ingat. Atau nggak usah smartphone atau handphone lah. Apapun yang membawa brand Nokia. Coba teman-teman ingat, kapan terakhir kali teman-teman lihat saudara atau teman atau keluarga yang bawa Nokia? Pasti jawabannya udah lama banget ya, atau mungkin teman-teman sampai lupa saking lamanya. Ya, emang bener. Nokia akhir-akhir ini udah jarang banget kelihatan, jarang banget menjadi obrolan, jarang banget disebut-sebut di lingkungan kita. Padahal 10 atau 11 atau 12 tahun yang lalu, Nokia masih sempat merajai pasaran handphone. Ya, sekitar tahun 2011 atau 2012 ke belakang. Dan itu udah berlangsung cukup lama. Mungkin belasan tahun Nokia merajai pasaran handphone. Dari awal tahun 2000-an lah. Sampai tahun 2011-2012. Kalau dulu kita ditanya, HP apa sih yang kameranya bagus buat motret atau buat bikin video? Ya pasti jawabannya kebanyakan ya, kalau dari Nokia ya, Nokia N73, Nokia N95, atau Nokia apapun lah, Nokia N800, Nokia N808, Nokia N8, yang bawa teknologi Xenon Flash. Sama teknologi apa sih namanya? PureView ya, kalau Nokia-Nokia yang terakhir kemarin. Lalu dari Sony Ericsson juga mungkin ada sebagai lawan terberatnya Nokia waktu itu ya. Sony Ericsson K800, K810, K850, Sony Ericsson Satio. Kalau kita ditanya lagi, HP apa sih waktu itu ya yang buat main game itu jago banget? Ya, jawaban pertama pasti Nokia N-Gage. Baik itu Nokia N-Gage Classic ataupun Nokia N-Gage yang versi QD-nya. Baru lama setelah itu, dari Sony Ericsson baru ngeluarin juga Sony Xperia X-Play yang mengadopsi desain dan teknologi dari Sony PSP, PlayStation Portable. Terus kalau ditanya lagi, HP apa sih waktu itu yang bagus buat dengerin musik? Pasti jawabannya ya Nokia. Nokia yang dengan membawa seri Express musiknya. Kayak Nokia 5200, 5300, 5310, 5130, Nokia 5800 yang membawa teknologi Express musik. Dari Sony Ericsson juga sebagai lawan terberatnya ada juga yang membawa seri Walkman. Kayak W610, W800, W810, W850, W950, Spyro W100. Dari Motorola juga ada waktu itu. Dan cukup jadi pertimbangan saya waktu itu ada Motorola Rocker E398, saya pernah punya Motorola Rocker E1, Rocker E2, sampai yang terakhir Rocker E3 kalau nggak salah. Nah, dan itu berlangsung cukup lama. Nokia menjadi raja handphone. Belasan tahun lah waktu itu. Sampai akhirnya Nokia mulai tergerus namanya, tergerus pasarannya, ketika BlackBerry muncul dengan membawa BBOS-nya. Habis itu Android juga masuk melalui Samsung, disusul sama HTC. Habis itu ada Sony juga masuk. Habis itu ada Xiaomi, Oppo, Vivo, dan macam-macam. Sedangkan waktu itu Nokia-nya sendiri masih sangat idealis untuk bertahan dengan Nokia Lumia-nya yang membawa OS Symbian sama Windows Phone waktu itu. Sampai akhirnya mungkin mereka sadar kalau Windows Phone dan Symbian-nya udah nggak mampu lagi bersaing sama pasaran Android. Sampai akhirnya mereka merilis smartphone mereka dengan OS Android. Tapi ya kayaknya udah terlambat juga dan inovasinya nggak sekencang ketika mereka berinovasi di feature phone mereka di kala itu. Sampai akhirnya sekarang kita udah nggak pernah dengar lagi ada brand Nokia di lingkungan kita. Atau mungkin udah banyak yang berpikiran kalau Nokia udah mati, Nokia udah pensiun, Nokia udah nggak ada lagi. Padahal sejatinya Nokia itu masih ada dan masih memproduksi banyak sekali peralatan-peralatan elektronik, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi. Salah satunya, ternyata Nokia punya TWS, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi saya yakin banyak yang belum tahu kalau Nokia ternyata punya TWS atau True Wireless Earphone. Ketika TWS Nokia ini saya bawa ke kantor pun, teman-teman masih banyak yang tanya, emang beneran Nokia ada TWS? Ya, faktanya nih masih ada. Jadi sekitar 3 minggu atau ya 3 minggu yang lalu, Nokia Indonesia atau distributor resminya Nokia di Indonesia ngirimin kita Nokia
E3100 Plus ini buat kita review di channel ini. Jadi TWS ini udah saya pakai kisaran 3 mingguan, bergantian sama IM dan TWS saya yang satunya lagi. Dan sekarang di video ini saya pengen bagiin pengalaman saya, gimana review saya untuk si Nokia E3100 Plus ini. Langsung aja teman-teman, ini review saya untuk TWS dari Nokia E3100 Plus. Kita balik lagi ke meja rumput kayak biasanya. Oke teman-teman, kita mulai masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya saya mau bilang makasih dulu buat Colpop Electronics sebagai distributor resminya Nokia di Indonesia yang udah ngirimin sampel TWS-nya ini buat kita review di channel ini. Tapi di video ini seluruh isinya tetap berdasarkan opini saya pribadi setelah sekitar 3 mingguan saya pakai unit TWS-nya ini. Untuk harganya, di hari ini 20 Mei 2024 ketika video ini direkam, saya cek harganya TWS Nokia E3100 Plus ini harganya Rp168.500. Buat teman-teman yang penasaran, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Teman-teman bisa cek. Untuk packagingnya simpel aja, nggak beda jauh sama tipikal packagingnya TWS lain di kelas harga yang sama. Yang paling khas di sini adalah ada logo Nokia-nya. Kalau nggak salah ini logo yang udah bertahan belasan tahun atau mungkin bahkan 20 tahun. Kisaran 20 tahunan lah. Sampai akhirnya untuk saat ini sebenarnya Nokia logo resminya udah nggak yang ini lagi. Sejak awal 2023 kemarin kalau nggak salah. Tapi memang beberapa produknya masih pakai logo ini karena ya mungkin Nokia-nya juga paham ya. Logo inilah yang udah diinget sama pasar. Dan udah khas banget dan mungkin memang butuh waktu buat transisi ke logo yang baru. Di sebelah kiri atas ada Essential True Wireless Earphones E3100 Plus. Lalu gambar utamanya ada si TWS sama charging case-nya ini. Elegan banget, cuma mengandalkan 2 tone warna yang monokrom kayak gini. Sedangkan di belakang ada sekilas spesifikasinya. Di samping juga ada beberapa fitur unggulannya ditulis di sini. Lalu yang di sini ada stiker garansi 1 tahun dari distributor resminya. Lalu untuk spesifikasinya, Nokia E3100 Plus ini dibekali dengan satu buah dynamic driver atau single dynamic driver yang diameternya 6 mm. Atau bisa dibilang ini termasuk micro dynamic driver. Jadi dynamic driver itu kan ada yang ukurannya 6 mm, ada yang 8 mm, ada yang 10 mm, ada juga yang 12 mm untuk di kelas earphone. Untuk koneksinya menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kodek AAC. Nah, AAC ini kodek yang ketulis di smartphone saya ketika si TWS E3100 Plus ini kita koneksikan. Sedangkan kalau di spesifikasinya sendiri yang tertulis di manual booknya, di user manualnya itu tertulis kodeknya hanya sebatas SBC aja atau ya satu langkah di bawahnya AAC. Kapasitas baterainya 300 mAh yang ada di charging case-nya, sedangkan yang di masing-masing unit TWS-nya ini baterainya 35 mAh yang bisa bertahan sampai 5 jam. Total playtime-nya 24 jam kalau di total sama charging case-nya. Untuk pengecasannya pakai USB Type-C dan memakan waktu di kisaran 2 jam dari kosong sampai penuh. Untuk proteksinya juga Nokia E3100 Plus ini udah dibekali sertifikasi IP44 waterproof, yang artinya baik unit earbuds-nya maupun charging case-nya ini tahan dari semprotan air dari segala arah. Untuk isi kelengkapannya, di Nokia E3100 Plus ini standar aja, sama kayak TWS lain, kayak Soundcore gitu-gitulah. Ada sepasang unit TWS-nya, lalu tentu juga ada unit charging case-nya, terus ada 3 buah ear tips, 1 buah kabel USB Type A to Type C, sama kitab user manualnya. Untuk build quality-nya, mulai dari desain TWS-nya dulu. Dia ini bentuknya yang modelnya kayak kacang kayak gini, bukan yang berbentuk stick kayak R50i. Terus di sini modelnya juga yang in-ear ear tips sama kayak R50i, bukan yang half ear. Untuk materialnya full semuanya ini dari bahan plastik atau polikarbonat dan finishingnya
dibikin matte atau doff, jadi enggak ninggalin sidik jari. Dua-duanya punya feel yang solid baik di unit earbuds-nya maupun charging case-nya. Engselnya juga kuat, enggak yang gampang goyang gimana-gimana. Kesan elegannya dapat, feel solidnya dapat, kesan minimalisnya juga dapat. Yang earbuds-nya di sini bentuknya kayak kacang kayak gini, enggak ada gagangnya. Yang charging case-nya juga bentuknya kecil, lonjong kayak semacam bentuk kapsul kayak gini. Yang uniknya lagi, untuk bentuk ear tips-nya, ini bentuknya kayak pipih banget kayak gini ya. Ini juga baru pertama kali saya lihat ada bentuk ear tips yang modelannya kayak gini. Lalu untuk fitur-fiturnya, yang pertama fitur touch control-nya, fungsinya kayak gini teman-teman. Sentuh satu kali, baik yang kiri maupun yang kanan, ini bisa berfungsi sebagai play sama pause. Lalu sentuh dua kali yang kiri, ini untuk kita balik ke lagu sebelumnya. Kalau yang kanan, ini buat pindah ke lagu selanjutnya. Kalau disentuh tahan yang kanan, ini buat naikin volume suaranya, sedangkan sentuh tahan di yang kiri, ini untuk ngecilin volumenya. Sedangkan untuk fitur-fitur lain kayak ANC, ENC, gaming mode, di sini sayangnya nggak ada. Lalu untuk performa gamingnya, kurang lebih mirip-mirip pengalamannya sama kayak si Soundcore R50i. Walaupun nggak ada gaming mode di sini, tapi untuk delay dan step udah cukup mendekati real time, walaupun memang belum segesit real time-nya IM atau earphone yang pakai kabel. Sedangkan untuk main real drum kayak gitu, delaynya masih sangat nggak nyaman dan masih sangat susah untuk dapetin tempo yang rapi. Memang sih sampai saat ini saya sendiri belum nemuin TWS budget yang bisa bener-bener real time buat main real drum. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang sering main real drum, ya jangan beli TWS lah. Pakai aja IM atau earphone yang pakai kabel, biar dapetin pengalaman main real drum yang bener-bener zero latency. Kecuali memang latensinya dari kecepatan sentuhan touchscreen di unit smartphone-nya, itu udah beda lagi kasusnya. Jadi pastikan juga di smartphone-nya juga nggak ada touch delay untuk bermain real drum. Untuk jarak koneksinya, di spesifikasi tertulis kalau jarak efektifnya unit TWS ini dari sumber atau dari HP kita misalnya adalah 10 meter. Tapi uniknya ketika pengujian, jarak terjauh yang bisa saya dapetin dari TWS Nokia E3100 Plus ini kurang lebih sekitar 30 langkah kaki saya. Kalau katakanlah ya satu langkah saya itu 80 cm misalnya, berarti jaraknya jadi di kisaran 24 meter. Ini udah lebih dari 2 kali lipat dari jarak efektif yang tertulis di spesifikasinya. Lalu untuk nembus halangan kayak tembok misalnya, yang saya dapetin di Nokia E3100 Plus ini masih sanggup buat nembus 2 lapis tembok dari 3 ruangan yang masing-masing ukuran ruangannya kurang lebih 3 kali 4 meter. Dengan ketebalan satu temboknya itu kisaran 12 sampai 13 cm. Dengan material batako sama semen. Lalu untuk daya tahan baterainya, sejujurnya saya sendiri belum sempat ngetes yang bener-bener niat banget kayak yang ngeplay musik nonstop sekian jam kayak gitu. Apalagi sesuai sama klaimnya Nokia yang bisa sampai 24 jam, saya belum sampai ke sana pengujiannya. Tapi kalau secara kasarnya, kayak saya jam kerja kantor itu 8 jam, terus katakanlah 4 jamnya itu di kantor saya pakai TWS. Lalu setelah pulang kerja, kalau enggak saya yang pakai ya istri saya buat nonton video di sosmed atau di YouTube. Ya bisa dibilang pemakaian TWS-nya ini bisa 5-7 jam per harinya. Dan saya ngecharge charging case-nya ini bisa 3 hari sampai 4 hari sekali. Jadi kalau dihitung kasar ya untuk klaim dari Nokia, kalau baterai dari charging case-nya ini bisa bertahan sampai 24 jam, saya rasa masih bisa diterima. Ya dapat 20 jam pun misalnya, ini juga udah cukup oke. Sedangkan untuk pengecasannya, lampu LED di sini akan kedip-kedip warna hijau kalau lagi proses pengisian. Nah nanti kalau udah penuh, warnanya bakalan jadi hijau solid atau hijau tapi nggak berkedip-kedip lagi. Nah sekarang untuk fittingnya, ini juga berkaitan sama bentuk TWS-nya yang minimalis kayak kacang ini. Di telinga saya, ternyata fittingnya cukup nyaman teman-teman. Apalagi kekedapannya itu bagus banget. Begitu masuk ke telinga, langsung dapat kedapnya. Bahkan ini sedikit lebih kedap dari Soundcore R50i kalau pakainya udah bener.
Cuma emang buat dapetin posisi yang nyaman agak tricky atau agak perlu sedikit effort karena bentuknya yang kayak gini dan ear tipsnya yang pipih kayak gini. Memang di awal-awal pakai TWS ini, saya memang agak ngerasa canggung dan ngerasa insecure TWS-nya bakalan jatuh atau gampang lepas. Karena emang secara gripnya enggak sebagus TWS yang bertangkai kayak R50i. Tapi nyatanya sampai saat ini saya belum pernah ngalamin sekalipun TWS ini mudah lepas atau bahkan jatuh. Saya belum pernah. Jadi cuma perlu pembiasaan aja menurut saya biar enggak kepikiran TWS-nya bakal jatuh atau lepas. Nah, sekarang untuk ke pembahasan intinya, untuk sound quality-nya, secara umum tonal yang dibawa sama Nokia E3100 Plus ini cukup balance teman-teman. Tonal balance-nya bagus menurut saya. Di antara TWS-TWS lain di kelas harganya, kebanyakan pada nonjolin sisi low atau bass-nya. Sedangkan Nokia E3100 Plus ini lumayan bermain unik dengan nonjolin sisi mid atau vokalnya yang menurut saya akan jadi bintang utamanya. Sekalian aja di sini kita langsung bandingin masing-masing sektor suaranya dengan TWS lain yang saya punya, yaitu Soundcore R50i atau R50i. Oh ya, untuk kodeknya, ketika saya baca di user manualnya tadi, tertulis di sini kalau kodek yang dipakai sama Nokia E3100 Plus ini adalah kodek SBC. Tapi ketika saya sambungkan ke smartphone saya, ini justru terbaca sebagai AAC kodeknya. Yang mana AAC ini bisa dibilang kodek yang selangkah lebih bagus daripada SBC dengan kompresi yang jauh lebih rendah daripada SBC. Nah, ini menarik. Tadi di jarak koneksi kita udah dapat 2 kali lipat lebih jauh dari jarak efektif yang ketulis di spesifikasinya. Nah, yang kodeknya ini juga kita dapetin kodek yang selangkah juga lebih bagus, yaitu kodek AAC dari kodek SBC yang tertulis di spesifikasinya. Oke, lanjut ke kualitas suaranya, kita mulai dari bassnya dulu. Nokia E3100 Plus ini ngasih kita bass yang cukupan, bukan bass yang besar banget kayak Soundcore R50i, tapi punya impact dan dinamika yang sama bagusnya dan bisa lumayan dalam. Secara kecepatan transition speednya juga cukup signifikan lebih cepat ketimbang Soundcore R50i. Jadi bisa dibilang bassnya ini cukup all-rounder, atau ya lebih all-rounder lah ketimbang Soundcore R50i yang bassnya gede, boomy, dan nampol banget. Buat teman-teman yang senang dengerin lagu-lagu rock atau metal, kalau fokus ke ngejar detail di kecepatan double pedal atau double kick drum, nah di Nokia E3100 Plus ini lumayan lebih bisa ngejar untuk sekelas TWS budget 100 ribuan kayak gini. Buat dengerin musik-musik pop, terus musik-musik jazz, akustik, atau dangdutan bahkan, di Nokia E3100 Plus ini juga nggak berasa kekurangan bass menurut saya. Cuma emang akan berasa agak kurang buat dengerin lagu-lagu yang jedak-jeduk atau lagu-lagu EDM atau lagu-lagu hip hop yang ya jedak-jeduk itu. Yang banyak mainin frekuensi low-nya, yang banyak main di area mid bass-nya. Jadi kalau teman-teman suka bass yang gede, pokoknya yang dicari itu utamanya bass, ya Soundcore R50i lebih bisa ngasih bass yang satisfying. Tapi kalau teman-teman nyari yang bisa buat dengerin lebih banyak genre musik, balance, tekstur bassnya lebih bagus, ya Nokia E3100 Plus lebih saya rekomendasikan. Bassnya ini juga lebih ramah sama area mid atau vokal dan instrumen-instrumen lainnya. Untuk vokal dan instrumen-instrumen di area mid, dari sekian TWS budget yang saya pernah cobain, Nokia E3100 Plus ini terbilang yang paling berani naruh vokal dan instrumen mid di depan. Balancingnya cukup bagus antara bass dengan vokal. Jadi suara vokal di sini memang cukup maju dan berasa punya porsi sedikit lebih banyak. Tapi baiknya untuk shouty di sini masih tetap aman. Cuma di beberapa vokal perempuan khususnya di nada-nada tinggi ada sedikit peak. Tapi ini ya masih acceptable lah menurut saya. Nggak terlalu mengganggu. Selain itu, detail vokalnya juga udah cukup bagus. Nggak terlalu banyak smoothing. Kalau kemarin di Soundcore R50i itu kan buat dengerin vokal-vokal rock terutama, kayak berasa kurang dapat detail vokal ngeroknya. Nah di Nokia E3100 Plus ini kita lebih dapat. Presentasi vokalnya juga masih cukup tebal, jadi nggak berasa yang nusuk gimana-gimana. Presentasi gitar atau piano di area mid juga di Nokia E3100 Plus ini kedengeran lebih berani dan lebih detail tanpa banyak smoothing. Jadi kalau teman-teman cari vokal yang soft banget,
lembut kayak gitu, ya Soundcore R50i. Tapi kalau teman-teman suka vokal dan instrumen mid yang lebih jelas, lebih detail, yang lebih maju, nggak ketutupan sama bassnya, vokal dan instrumen yang clarity-nya lebih bagus, ya Nokia E3100 Plus ini lebih saya rekomendasikan. Lalu untuk high atau treble-nya, presentasi treble dari Nokia E3100 Plus ini posisinya cukup maju, tapi masih aman, masih balance dengan bass dan vokalnya. Ekstensi treble-nya bisa dibilang lebih bagus ketimbang R50i, walaupun memang nggak sampai yang dapetin airy-nya banget di ujung treble. Tapi ceringnya, terus detailnya, di sini cukup signifikan lebih dapat ketimbang R50i. Suara cymbal, suara petikan gitar, suara snare drum, yang kemarin di Soundcore R50i itu presentasinya soft, lembut, agak ketahan-tahan. Nah, di Nokia E3100 Plus ini lebih lepas, lebih jelas, dan lebih tegas. Baiknya lagi, di treble-nya ini terbilang cukup aman dari pick atau suara cering atau cers-cers yang nusuk atau nyakitin telinga. Di sini treble-nya masih terbilang aman. Nah, sayangnya untuk equalizer, sayangnya di sini kita nggak ada fiturnya. Karena emang nggak ada dukungan aplikasi khusus kayak Soundcore R50i yang punya aplikasi Soundcore Apps, yang di sana kita bisa pilih berbagai macam preset equalizer di Soundcore R50i. Nah, di Nokia E3100 Plus ini sayangnya nggak ada. Untuk teknikalitas dari Nokia E3100 Plus ini, untuk resolusi, clarity, dan detailnya bisa dibilang sedikit lebih bagus daripada Soundcore R50i. Dari nada ke nada perpindahannya serasa lebih tegas, lebih jelas, dan presentasi keseluruhannya berasa lebih detail. Cuma emang untuk urusan sound staging dan imagingnya di Soundcore R50i berasa lebih luas. Terus lebih lebar dan bisa lebih mendekati nuansa 3D. Positioning instrumennya juga secara 3D-nya lebih bagus di Soundcore R50i. Tapi untuk secara horizontalnya, untuk pemisahan instrumen atau separasi instrumennya di Nokia E3100 Plus ini sedikit lebih terasa kepisah-pisah sebenarnya. Dengan jarak yang sedikit lebih berjarak daripada separasi instrumennya di Soundcore R50i. Oke teman-teman, yang sekarang teman-teman dengerin ini adalah contoh rekaman suara dari mikrofon yang ada di TWS Nokia E3100 Plus. Kalau kedua unit TWS-nya saya taruh di telinga kanan kiri saya. Suaranya jadi kayak gini. Tes 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 1 2 3, tes 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 1 2 3. Kalau satu unit earbuds-nya saya dekatkan ke mulut saya, suaranya jadi kayak gini. Tes 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 1 2 3, tes 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 1 2 3. Sedangkan kalau dua-duanya saya dekatkan ke mulut saya, suaranya jadi kayak gini. Tes 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 1 2 3, tes 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 1 2 3. Nah, sekarang untuk kesimpulannya. Apakah Nokia E3100 Plus ini layak dan worth it untuk teman-teman beli? Ya, kalau menurut saya ini worth it buat teman-teman beli kalau teman-teman suka tuningan yang balance dan enggak kegedean di bassnya. Suara vokal dan instrumen di sini bisa terpresentasikan dengan cukup bagus. Tapi kalau teman-teman mengutamakan bass yang besar, dengan konsekuensi presentasi vokal dan instrumennya jadi berasa agak mundur atau agak sedikit ketahan, ya Soundcore R50i bisa ngasih bass yang lebih fun atau lebih nampol. Sedangkan kalau teman-teman punya kebutuhan gaming dan ngutamain suara yang lebih presisi dan lebih real time, saran saya untuk budget segini bisa teman-teman belikan earphone yang pakai kabel aja. Salah satu yang saya sarankan ada KZ Castor Harman yang warna silver. Lalu alasan kedua yang juga kuat banget kenapa saya suka TWS ini adalah logonya teman-teman. Logo Nokia ini benar-benar ngasih nuansa atau perasaan nostalgia yang kuat banget untuk saya. Terutama buat kita yang memang udah pernah sempat familiar banget sama produk-produk handphonenya Nokia di masa lalu. Ya, logonya ini Nokia banget. Secara build quality-nya yang solid juga ini berasa Nokia banget. Kalaupun saat ini saya nggak pakai smartphone dari Nokia, seenggaknya saya udah pakai TWS-nya. Ini rasanya udah nostalgic banget. Ya, gimana ya? Nokia gitu teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman pertimbangkan sendiri mau beli yang mana, TWS yang mana, atau mungkin malah mau beli earphone yang pakai kabel atau in-ear monitor. Sesuaikan aja sama kebutuhan dan seleranya teman-teman sendiri.
Kalau teman-teman mau tanya-tanya, silahkan komen aja di bawah. Kalau ada kesempatan pasti selalu saya bantu jawab sebisa saya. Oke, like kalau teman-teman suka pembahasan kali ini. Silahkan subscribe biar nanti kita bisa diskusi lagi di video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya. About Project